Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Febrin Davian, dan pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi XAMPP. Pernahkah Anda mendengar tentang aplikasi XAMPP? Nama XAMPP mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat. Kendati demikian, software atau aplikasi komputer yang satu ini sebenarnya sudah sangat populer dan banyak digunakan, terutama oleh para pelaku IT yang baru masuk dan belajar di ranah dunia web developer. Nah, bagi Anda yang sedang memperdalam ilmu pembuatan website, mempelajari tentang apa itu XAMPP adalah tahapan awal yang wajib dilakukan jika ingin menghemat anggaran. Pasalnya, XAMPP mampu menggantikan peran web hosting dengan cara menyimpan file website ke dalam hosting lokal atau localhost agar bisa dipanggil lewat browser. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sementara, imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Sejarah mencatat, software XAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends dan bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU atau General Public License. Jika dijabarkan masing-masing huruf yang ada di dalam nama XAMPP diartikan sebagai berikut. Pertama, X untuk cross-platform merupakan kode penanda untuk software cross-platform atau yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. Jadi, ada XAMPP untuk Windows, XAMPP for Mac, dan untuk Linux. Semua itu bersifat free download XAMPP. Kedua, A untuk Apache. Apache adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang atau open source. Ketiga, M untuk MySQL. MySQL merupakan aplikasi database server yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. P untuk PHP. Huruf P yang pertama dari akronim kata XAMPP adalah inisial untuk menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini biasanya digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya dalam website berbasis CMS WordPress. Berikutnya, P untuk Perl. Sementara itu, untuk huruf P selanjutnya merupakan singkatan dari bahasa pemrograman Perl, yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi XAMPP. Program aplikasi XAMPP berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, XAMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten yang ada di dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui XAMPP Control Panel atau istilahnya website offline. XAMPP bekerja secara offline layaknya web hosting biasa namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian penting di dalam XAMPP. Pertama ada htdocs. htdocs merupakan nama sebuah folder bagian dari XAMPP yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file dan dokumen yang akan ditampilkan ke dalam website. Kapasitas penyimpanan di dalam menu htdocs sendiri bergantung pada hard disk yang terpasang di perangkat komputer. Kedua, control panel. Seperti namanya, control panel memberikan kita akses lebih leluasa dalam mengatur database, mengunggah file, atau melakukan setting lebih detail terkait jeroan website. Dari dalam control panel, kita juga bisa mengatur stop dan start aplikasi XAMPP agar tidak memberatkan kinerja komputer. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa menu pada control panel yang akan sering Anda gunakan ketika menjalankan XAMPP. Pertama, config. Pada menu config, Anda bisa melakukan beberapa konfigurasi dasar untuk penggunaan XAMPP seperti mengganti editor yang akan digunakan untuk mengubah default text editor, browser default yang akan digunakan untuk akses web server. Lalu yang kedua, netstart. Netstart sering digunakan memastikan
apakah ada program atau aplikasi lain yang menggunakan port default XAMPP. Yang ketiga, shell. Menu shell pada XAMPP digunakan untuk menampilkan command prompt pada Windows. Fungsinya untuk melakukan konfigurasi web server atau memperbaiki error pada web server. Keempat, Explorer. Explorer merupakan tombol shortcut untuk menuju ke lokasi instalasi XAMPP. Ketika Anda klik ikon Explorer, maka akan diarahkan ke lokasi file instalasi XAMPP. Dan yang terakhir, phpMyAdmin. Sama seperti fungsi phpMyAdmin pada web hosting sesungguhnya, peran phpMyAdmin dalam aplikasi XAMPP juga diplot sebagai pengatur konfigurasi MySQL. Untuk membuka phpMyAdmin di XAMPP, caranya Anda bisa langsung mengetikkan URL localhost phpMyAdmin. Nah, itulah penjelasan saya mengenai fungsi dan pengertian dari XAMPP beserta bagian-bagian penting di dalamnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.